kembali lagi di channel YouTube Triton Denpasar. Nah, kali ini bersama Kak Jaya, kembali kita masuk ke materi sel volta. Ya. Jadi untuk sel volta saya berikan satu soal UTBK SBMPTN. Nah, dalam soal diketahui notasi sel dari A2+, kemudian B2+ sama B itu N0 selnya plus 1,10 volt. Sedangkan untuk reaksi kedua yaitu A2+, kemudian C2+, C itu N0 selnya plus 0,51 volt. Maka pernyataan yang benar adalah, nah untuk menjawab soal UTBK seperti ini ya, jadi adalah soal yang berkaitan dengan pernyataan yang jawabannya lebih dari satu. Nah, jadi cara ngecek jawaban yang lebih simpel itu kita cek dari nomor 4 ya. Nah, jadi untuk soal yang saya bahas ini, jadi kita cek dari nomor 4, yaitu potensial sel dari C2+, kemudian B2+, B adalah 0,59 volt. Ya. Nah, yang diketahui di soal adalah dua reaksi ini. Maka kita fokus di hasil akhir, di mana posisi C itu ada di sebelah kiri yang diminta. Sedangkan yang diketahui di soal itu ada di sebelah kanan. Maka kita harus ubah reaksinya ya. Sedangkan B itu ada di sebelah kanan. Berarti untuk reaksi pertama B-nya di sebelah kanan sudah benar ya. Nah, sehingga jawabannya yaitu yang pernyataan nomor 4-nya A2+, kemudian menjadi B2+, B itu dengan nilai N0 sama dengan plus 1,10 volt. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, berarti reaksi ini harus kita balik supaya posisi C yang di sebelah kanan menjadi di sebelah kiri sesuai dengan permintaan soal. Ya, sehingga kita ubah reaksi C menjadi C2+ menjadi A2+ menjadi A. Berarti N0-nya dengan membalik reaksi berarti tandanya berubah. Berarti dari plus menjadi minus, sehingga ini menjadi minus 0,51 volt. Ya. Kemudian kita jumlahkan reaksinya. Ya. Nah, untuk spesies yang sama kita hilangkan. Berarti A-nya satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Berarti yang ini kita coret A-nya satu kiri satu kanan. Kemudian A2+-nya satu kiri satu kanan. Sehingga turun berarti C menjadi C2+, kemudian masuk ke B2+, berarti B. Nah, sesuai dengan permintaan soal, maka kita tinggal jumlahkan, berarti mendapatkan nilai N0, berarti plus 1,10 volt dikurangi dengan 0,51 volt, berarti dapat plus 0,59 volt. Ya, berarti pernyataan nomor 4 ini benar. Ya. Nah, kemudian kita cek lagi ke pernyataan yang nomor 3. Logam C dapat mendesak logam A dan logam B dari larutannya. Nah, jadi maksud kata mendesak itu berarti yang mendesak itu ada di sebelah kiri. Ya. Nah, jadi kita harus cek dulu dari nilai N0 selnya. Maka kita buatkan yang nomor 3 ya. Garis seperti ini. Nah, kemudian di sebelah kiri itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Sedangkan di sebelah kanan adalah zat yang mengalami reduksi. Nah, karena dia mengalami oksidasi, jadi dia berperan sebagai reduktor atau kita sebut juga sebagai pereduksi. Sedangkan yang di sebelah kanan karena dia mengalami reduksi, berarti dia berperan sebagai oksidator. Atau kita sebut juga sebagai pengoksidasi ya. Jadi pengoksidasi. Nah, kemudian kita cek dari nilai N0 sel ya. Nah, jadi berarti kita ada 3 titik nanti di sini ya untuk posisi A, B dan C-nya. Nah, jadi caranya untuk reaksi pertama A yang dipasangkan dengan B berarti nilai N0-nya lebih besar. Ya, sedangkan A yang dipasangkan dengan C nilai N0-nya lebih kecil. Berarti artinya gimana? Nah, berarti otomatis zat yang nilai N0 sel lebih besar, berarti letaknya berjauhan. Sedangkan zat yang memiliki N0 sel lebih kecil, berarti letaknya berdekatan. Ya, berarti ingat format dari notasi sel ya.
Nah, berarti untuk notasi sel, berarti A2 plus menjadi B2 plus ke B. Berarti yang di depan ini kita sebut sebagai setengah oksidasi. Sedangkan yang di belakang itu adalah setengah reduksi. Ya, berarti kalau kita lihat A dan B berarti letaknya berjauhan karena E0 selnya sangat besar. Sedangkan A dan C nilainya lebih kecil, berarti letaknya berdekatan. Nah, antara reaksi 1 dan reaksi 2, posisi A sama-sama ada di sebelah kiri, berarti A itu mengalami oksidasi, sehingga kita tempatkan A di posisi paling kiri. Ya. Nah, sekarang antara B dan C, ya. Nah, di mana tempatnya? Nah, jadi kita cek dari E0-nya ya. Karena tadi E0A dan B nilainya lebih besar, berarti letaknya berjauhan. Otomatis B itu letaknya paling kanan jadinya ya. Sedangkan untuk A dan C nilainya lebih kecil, berarti letaknya berdekatan. Otomatis C itu ada di tengah-tengah A dan B. Ya. Nah, sehingga untuk pernyataan nomor 3, logam C dapat mendesak logam A dan logam B dari larutannya. Nah, berarti pernyataan itu salah, ya. Kenapa salah? Karena C ada di sebelah kanan dari A. Berarti yang C tidak dapat mendesak A, yang A baru dapat mendesak C. Ya. Kemudian karena di sini logam A dan B berarti kan otomatis salah jadinya. C itu hanya dapat mendesak logam B dari larutannya karena C itu ada di sebelah kiri dari B ya. Berarti pernyataan nomor 3 ini salah ya. Karena dia dibilang mendesak logam A dan B. Harusnya logam C dapat mendesak logam B dari larutannya, bukan A dan B. Berarti pernyataan nomor 3 otomatis salah. Ya. Nah, jika pernyataan nomor 3 salah, kita tinggal ngecek nomor 2 saja. Ya. Jadi kita cek nomor 2, logam B merupakan oksidator terkuat dibandingkan C dan A. Nah, jadi B tempatnya di sebelah kanan ya. Dia mengalami reduksi sehingga dia berperan sebagai oksidator. Otomatis B ini oksidator paling kuat dibandingkan logam A dan logam C karena dia letaknya di sebelah kiri dari B. Otomatis pernyataan nomor 2 benar. Nah, maka untuk soal SBMPTN dari sel volta ini jawabannya adalah 2 dan 4. Berarti pernyataan 2 dan pernyataan 4 ini sudah benar. Maka kalau kita lihat di option, jawaban yang tepat itu adalah C, 2 dan 4 benar. Nah, itulah salah satu cara untuk menjawab soal SBMPTN. Nah, cukup mudah bukan? Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk konten-konten berikutnya silahkan pantengin terus channel YouTube Triton Denpasar. Sampai jumpa, bye-bye. Oke, jika kalian suka dengan konten video kami di Triton Denpasar, kalian bisa klik like, share, dan subscribe. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya.